Materi yang keempat dari ini, untuk hari pertama ini tentang standar fasilitas OSC. Moga-moga nggak lama lah ya. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Kemudian dasar acuannya sama ya, jadi yang di pedoman dan blueprintnya. Nah, terkait hal tersebut, maka persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh institusi, salah satunya hari ini ikut TOT, kemudian bagaimana kita men-setting laboratorium, kemudian standar alat, ya, termasuk kemudian adalah bahasan ini kita hanya di standar fasilitas, ya. Untuk yang bagian standar nanti akan ada materi lagi, dan skenario penguji tadi sudah. Ini setting laboratorium dan standar alat, ya. Ya, ini yang pertama untuk setting laboratorium itu pertama gedungnya. Jadi ukurannya untuk setiap ruangan itu adalah 3x4, stationnya itu 3x4. Nah, bagaimana Pak? Ini kalau ruangan kita settingnya tidak untuk OC yang seperti itu, ruangnya lebar. Kita bahkan mungkin lebih dari 9 meter ya, atau lebih dari 20 lebih dari 50 meter persegi misalnya. Ini kan 12 ya, 12 kita lebih dari 30 meter persegi Pak misalnya. Ya boleh nggak Pak kita skat gitu ya. Nah, nanti kalau mengenai skat harus dilihat bahwa itu tidak boleh tidak boleh tidak kedap suara kan gitu. Jadi kalau hanya dengan partisi ya nggak boleh gitu ya, karena apalagi bisa ngintip lagi ngapain gitu. Jadi ini ukuran yang kedap suara atau yang aktivitas di ruang sebelahnya itu tidak terdengar di ruang sebelahnya. Kemudian jumlah ruangan ini minimal sebetulnya 9 ya untuk ujiannya, dan 2 stesen istirahat yang tadi, 2 stesen tadi bisa ditempatkan di lorong gitu ya. Seandainya kita terpaksa hanya punya 9 ruangan 3x4 ya nggak apa-apa, yang nanti 2-nya dia ada di lorong atau di jalan tetap istirahat stesen tadi. Jadi kalau kita punya 11 ruangan 3x4 ya nggak apa-apa, dia di dalam bisa istirahat, relaksasi dan sebagainya. Ya, itu untuk jumlah ruangan. Lalu layoutnya untuk satu grup ujian itu harus diletakkan di lantai dan gedung yang sama. Nggak boleh lantai 1 5, lantai 2 4, lalu di istirahat ini ya gitu. Nanti di ruangan pindahnya itu gimana Pak? Ya tetap ini standarnya kita hanya dalam satu lantai yang sama ya. Ya nggak tahu nanti kalau misalnya itu diterapkan jadi ujian nasional, situasinya ternyata seperti apa. Nah, tapi yang jelas standar yang saat ini adalah itu harus dalam gedung yang sama. Dan ini tidak memerlukan jarak antar stesen ditempuh dalam waktu yang lebih yang tidak memungkinkan dalam 1 menit gitu. Jadi makanya tadi gedungnya sama tapi itu nggak dalam waktu 1 menit ya. Walaupun tetap tadi bisa aja disiasati ada waktu istirahat gitu. Tapi kan tetap itu harus dihitung betul. Jadi intinya kalau jarak yang tadi antara satu stesen yang bukan dengan istirahat itu lebih dari 1 menit, itu yang tidak memungkinkan. Itu harus di layoutnya ketentuannya seperti itu ya. Kemudian keadaan ruangnya ini cahayanya cukup terang ya, 18 lux, ini ukuran terangnya cahaya ya. Kalau
pandangan mata tidak silo itu kan 20 ya, jadi itu yang redup yang mata kita nggak perlu berakomodasi, tapi bukan untuk membaca gitu. Kalau ini harus yang terang ya 80 L. Jadi sirkulasi udara baik dan nyaman. Nah, ini indikator baik dan nyaman itu seperti apa Pak gitu? Ya sirkulasi udara baik dan nyaman ya bisa dirasakan ya kalau tertutup terus kemudian nggak ada sirkulasi, artinya ya tertutup, nggak ada sirkulasi udaranya. Nah, ya. Kemudian nah ini suara antar stasiun itu tidak terdengar atau mengganggu stasiun di sebelahnya. Jadi memang kalau kita kebetulan punya ruangan yang luas lalu mau disekat, ya sekatnya itu tidak boleh banyak partisi yang bisa digeser gitu ya. Ini harus bisa dijamin bahwa antar stasiun itu tidak terdengar ya. Ada beberapa sih partisi yang dia ada penguncinya ya, jadi bisa dicopot tapi dia tebal dan ya intinya pokoknya nanti setelah ditutup itu antara stasiun satu dengan stasiun lainnya itu tidak terdengar atau mengganggu stasiun sebelahnya. Itu kuncinya. Memungkinkan sih, tapi ya memang desainnya juga harus yang yakin ya. Kemarin di hotel Bu ini itu yang workshop itu partisinya bisa dipasang tapi dia dikunci ya, tidak, jadi berarti dikunci sama petugas hotelnya. Dan saya lihat memang tidak terdengar, itu saya kira memungkinkan. Ini intinya adalah partisinya itu tidak terdengar dari sebelahnya. Kemudian panic button ya ini harus ada ya, ini memang harus disetting ya di setiap stasiun dan juga ada di ruang PP. Ya ini untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang emergensi atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu. Nah ini harus ada panic button. Kemudian untuk ini tadi adalah kriteria untuk ruang station ya. Sekarang untuk ruangan PP juga sama, ukurannya 3x4, lalu lokasinya dekat dengan station. Nah ini ada minimal adalah meja, kursi, lemari administrasi, dan komputer sama printer. Ini adalah untuk yang di ruangan PP ya, pengawas pusat gitu. Lalu ada juga ruangan persiapan penguji, ini ukurannya. Kalau yang persiapan penguji ini karena tidak hanya satu ya penguji nanti akan kumpul di situ, itu setidaknya ada 5x6 meter ya. Ini lokasinya dekat dengan lokasi stasiun, dan ini minimal itu meja dan kursi gitu ya. Ini untuk ruang persiapan penguji. Jadi penguji nanti kumpul semuanya ada di situ sebelum dilakukan pembagian, dia masuk ke ruangan masing-masing. Kemudian ada juga ruang karantina ya. Jadi ini untuk misalnya ada sesi 1 dan sesi 2 ya. Ya ini kita tetap harus disiapkan ruang karantina peserta, ukurannya 4x5, karena kan hanya untuk 11 peserta ya. Lokasi dekat stasiun, minimal meja dan kursi, dan ini harus dijaga oleh pengawas. Tidak boleh ada akses internet, ini hampir sama dengan fasilitas ruang karantina di ujian tertulis ya gitu. Dan ini tidak boleh berdekatan dengan ruang persiapan penguji atau ruang klien standarnya gitu. Ini sambil apa sih? Itu nggak boleh ya. Jadi desainnya harus
harus diperhitungkan yang seperti ini. Nah ini ruang karantina penguji, jika 2 sesi ini pengujinya juga di karantina gitu ya. Kalau Didi nggak boleh, nanti kamu uji apa ini, nah, itu nggak boleh. Jadi benar pengujinya juga belajar hari-harinya itu soalnya dapat apa itu juga pada saat itu juga gitu. Jadi ini penguji juga harus cepat juga. Wah, saya harus ngapain ini? Nah, ingat-ingat betul ya, karena sekali lagi ini nanti kalau dilaksanakan benar-benar akan menjadi penentu nasib orang gitu ya. Ini ukurannya 4x5 untuk yang karantina penguji ya. Kalau sudah di karantina sih tidak masalah ya, bersama-sama ya. Nah, penguji juga ada 9 penguji ini. Lokasinya dekat stasiun, minimalnya itu ada meja kursi dan loker penyimpanan tas itu untuk loker atau penyimpanan tas itu untuk pengujinya. Ya, kemudian untuk yang ruang istirahat ini kalau ada ya yang untuk station sendiri untuk istirahat, tapi kalau tidak ada bisa di lorong tadi ya. Fasilitasnya dekat dengan lokasi station tentu saja. Ini minimal meja konsumsi ya, dan kursi sejumlah komponen uji, yaitu penguji. Ini ruang istirahat ya, ruang istirahat untuk komponen uji maksudnya ini, bukan untuk untuk mahasiswa. Ya kan, kalau mahasiswa sama tadi ya, hanya itu ukuran sama dengan station tadi, termasuk untuk station istirahat. Kali ini istirahat freezing untuk komponen uji. Jadi ada fasilitas. Jadi kalau tadi nanti ada waktu jeda, sepakati ada waktu jeda ya sama-sama, tapi yang lain berhenti lalu bisa dipakai untuk istirahat, bisa minum atau mungkin tadi ya. Jadi kalau enggak ya bisa jalan terus. Lalu kriteria ruang IT atau administrasi ukurannya 3x4, lokasinya dekat dengan lokasi station, minimal kursi, komputer, dan ada timernya ya. Ini karena bunyi kemarin sepertinya ini ya, timer nggak disepakati harus apa ya, jadi tapi nggak boleh yang mungkin ya biasa lah ya, kayak bel biasa kayak gitu ya, nggak boleh membuat kaget apalah kan ya. Gong boleh nggak Pak? Pakai gong susah-susah amat cari gong ya, pakai timer aja. Yang menit itu aja banyak ya. Kemudian ini ruang klien standar ya, dan pelatihnya, jadi PKS pelatih klien standar itu ukurannya 3x4, lokasi dekat dengan lokasi station, fasilitas meja dan kursi ya, rata-rata memang ada meja dan kursi. Lalu ada ruang penyimpanan alat. Jadi ada ruang penyimpanan alat, jadi alat-alat yang dibutuhkan ada di situ. Ya ini tadi nanti ada pertanyaan, itu alatnya disimpan di mana, cadangannya kan gitu ya. Misalnya cadangannya gitu. Jadi ada yang di setting, lalu ada ruang penyimpanan alat ya. Ini ukurannya 3x4, tidak jauh dari lokasian, dan ini harus dikunci dan ada yang atau selalu dijaga. Kalau tidak dikunci ya dijaga ya di ruang penyimpanan alat. Kemudian kriteria toilet ini masing-masing 2 buah untuk jenis kelamin yang berbeda ya, maksudnya. Jadi jangan campur antara laki dan perempuan, jadi laki sendiri, perempuan sendiri. Kemudian musola ini tersedia musola di lokasi ujian, lokasi ya, tidak harus di ruangan satu lantai dengan stationnya ya. Jadi ini kuncinya adalah di lokasi ujian ya, ujian di gedung terakhir misalnya atau di gedung Ismangun, musolanya ada di lantai
berapa gitu ya. Jadi tapi ini tentu saja bisa berbeda dengan kalau yang di karantina. Kalau misalnya dia ada waktu sholat dan sebagainya ya silakan ada di situ gitu. Tapi di situ memfasilitasi misalnya mahasiswa mau session kedua jam 1, dia kalau bagi rumah sholat dulu nggak, itu ada fasilitas untuk mau sholat di lokasi ujian sehingga ketika mulai dia bisa ikut tanpa terhambat dengan fasilitas itu. Kemudian standar alat, ya ini tadi standar gedung, sekarang standar alat. Bahan habis pakai ini tersedia sesuai dengan jumlah peserta ujian dan tersedia cadangan. Jadi pertanyaannya ini yang cadangan itu disimpannya di mana gitu. Ya misalnya tadi ada pertanyaan, itu simpannya di mana? Apakah di ruangan persiapan alat atau ada di masing-masing station gitu. Ya tentu saja di masing-masing station ya. Jadi misalnya infus itu ada 10, ada 9 mahasiswa, poketnya ada 9, tapi disisain 10%-nya. Ya, misalnya habis pakainya gitu. Atau instrumen yang lain. Jadi di situ. Tadi peralatan instrumen tersedia sesuai dengan daftar alat terstandarisasi dengan jumlah minimal 2N. Tapi kalau kayak manekin misalnya, ya itu tidak, manekin ada bisa ditempatin di manekinnya ada di situ satu, tapi ada misalnya kita butuh manekin 10 atau 9, ada 9. Jadi tidak kemudian kita menyediakan 2N misalnya, kan enggak gitu. Jadi masa 2N-nya 9 berarti harus ada 18 ya gitu. Ya ini contohnya kalau minimal 2N itu untuk yang N-nya itu adalah grup ujiannya. Ya jadi kalau satu sesi ya 1, kalau 2 ya 2. Grup ujiannya ya. Peralatannya digunakan klien standar harus steril dengan cadang. Ini ya, klien standar yang harus steril ini ya dengan 10% dari jumlah peserta. Ya ini tadi ditanyakan jumlahnya ya. Jadi 10% dari jumlah peserta. Peralatan yang digunakan yang harus steril itu dengan cadangan 10% dari jumlah peserta. Ya. Lalu manekin pantun tersedia sesuai dengan daftar alat dari panitia pusat dengan jumlah minimal 2N grup ujiannya. Jadi N-nya itu adalah, sekali lagi ini adalah grup ujiannya. Jadi kalau satu grup berarti nanti pantun manekinnya itu harus 2. Ya, itu cuma nyimpennya tadi di mana? Nyimpennya ya ada di peralatan, ruang peralatan. Jadi setting di ruangannya tetap satu-satu saja gitu. Kemudian ini standar station. Jadi sebuah untuk alatnya di station itu 1 buah tempat tidur beserta tangga dengan selimut tidur untuk pemeriksaan klien. Tapi 2 buah apabila ada manekin dan klien standarnya. Jadi kalau tadi cadangannya masuk kan jadi banyak banget ya. Jadi makanya ditempatkan cadangannya itu untuk manekin ada di ruang persiapan alat. Tapi di sini cukup 1 manekinnya dan dia 2 buah kalau klien standarnya juga butuh. Jadi kan ada yang dia membutuhkan komunikasinya dengan klien standar, tapi nanti pemasangan tindakannya pada manekin. Kayak gitu. Ini harus 2 buat tempat tidur gitu ya. Jadi agak ini memang penempatannya nanti ada gambarnya juga ya, nanti pas di setting ruangan. Kemudian 1 buah meja dan 2 kursi untuk peserta dan klien standar jika ada ya. Ini karena tidak setiap ya ruangan ya, tergantung dari sekali lagi pada skenario-nya. Makanya tadi di template yang sebelum materi ini kan disampaikan metriknya. Dia butuh klien standar enggak, usianya berapa, manekinnya apa. Nah ini
ketahui dulu gitu ya, sehingga lalu kita tempatkan di station itu. Jadi ini memang tergantung dari settingannya. Kemudian satu buah meja dan meja khusus untuk penguji. Ini ada komputer laptop dengan jaringan internet. Tadi ada pertanyaan, ada nggak speknya yang khusus gitu? Ini tidak sampai detail ya. Saat ini belum sampai detail spek komputernya atau laptopnya harus seperti apa, itu belum dijelaskan lebih detail ya. Itu, tapi sudah disediakan laptop dan jaringan internetnya ada di situ untuk di komputernya, di standar session. Walaupun nanti penilaiannya kita masih menggunakan manual ya, so, itu kita masih menggunakan manual atau paper base gitu. Lalu alat keperawatan sesuai dengan kasus, ya, alat-alat yang dibutuhkan. Lalu ada tempat sampah infeksius dan non infeksius. Lalu ada wastafel cuci tangan atau alat desinfeksi. Lalu ada format dokumentasi dan alat tulis sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya untuk menilai dari pengujinya dan ya, tapi bukan ATK untuk mahasiswa nggak akan menulis di situ. Kemudian dokumen penyelenggaraan, jadi fasilitas gedung, kemudian alat gitu ya, dan kemudian dokumen penyelenggaraan, dokumen yang juga harus disiapkan itu adalah berita acara penyelenggaraan uji kompetensi OC setiap rotasi ujian, kemudian daftar hadir penguji, peserta, lalu klien standar dan petugas pendukung lainnya, lalu soal dan hasil ujian ini harus diamankan ya, tentu saja. Lembar penilaian peserta di setiap session ini ada rubriknya. Lalu umpan balik peserta, penguji, KS, dan KOC. Jadi ada umpan baliknya, ada formatnya ini. Dan ini nanti semua bekas baca rotasi itu setelah selesai akan disegel dan kemudian dibuktikan dengan serah terima berita acara ya, atau maksudnya berita acara serah terima berita acara ya. Jadi ada berita acara serah terima dokumen ini di dokumen penyelenggaraan. Dan ini sekali lagi ini juga saya mengcopy dari buku standar pelaksanaan uji kompetensi, dan itu sama ternyata isinya juga dengan yang kemarin disampaikan materinya dari Jakarta, sehingga saya menggunakan materi ini yang ada kopnya UGM. Begitu untuk standar fasilitas ya. Jadi saya kira beberapa pertanyaan sudah muncul. Kalau settingnya tidak sesuai, ya menyesuaikan dengan kondisi seperti ini, disesuaikan. Ya, karena nanti begitu institusi mau mengajukan untuk uji OSCE nasional, itu akan dilihat dulu tempatnya sesuai apa tidak. Lalu kalau misalnya institusi belum siap tapi ujiannya di institusi lain, boleh enggak Pak gitu ya. Itu prinsipnya diperbolehkan, tapi harus ada kerjasama. Makanya tadi kan itu beberapa institusi kemudian menggunakan dengan usia yang sama. Ya, karena menyadari sebenarnya panitia pusat yang sejauh yang saya tangkap itu mengembangkan sebuah uji kompetensi OC yang berstandar nasional itu tidak murah, sehingga dimungkinkan untuk beberapa institusi itu bekerja sama untuk ada satu lab gitu yang kemudian ada kerjasama dan penggunaannya sesuai. Lalu bisa saja minggu ini institusi A
minggu berikutnya institusi B mengajukan untuk uji kompetensi nasional gitu ya. Jadi saya kira itu sudah dipikirkan ya oleh panitia pusat ya terkait hal tersebut gitu. Kemudian ya mungkin nanti setelah ini kalau ada diskusi saya kira. Kemudian kalau untuk yang standar station tadi sudah ditentukan. Jadi ini ada 9 station, 1 tentang oksigenasi, 2 sirkulasi cairan dan elektrolit, 4 nutrisi, eliminasi, aman dan nyaman, psikososial, seksual dan kesehatan reproduksi. Tapi ini tidak harus urutan ya. Jadi 1 terus oksigenasi, itu orang nggak ada. Ya boleh, tapi 9-nya itu adalah semuanya komponennya seperti ini. Gitu. Penentuannya nanti bisa berubah-ubah, tapi ya 1 sampai 9 itu semuanya terkait dengan hal tersebut di sini. Gitu. Oh, seperti memang dengan. Padahal skribernya titik. Baik, saya kira itu dari standar fasilitas tidak banyak, sesuai dengan perencanaan, moga-moga nggak sampai jam 5 lah ya. Baik, begitu Mas Denny.